Tuhan, senang sekali kita boleh jumpa lagi di dalam satu ibadah pasutri, dan lebih senang lagi kalau Pak Yanto nanti ajak-ajak ya. Jangan lupa Pak. Haleluya. Puji Tuhan. Rasanya pertemuan kita di pasutri waktu itu Natalan ya. Nah, dan baru kali ini lagi kita bisa ketemu ya, puji Tuhan. Semua dalam keadaan sehat-sehat dan saya lihat makin bersemangat. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saya mau bicara tentang satu hal, yaitu bergairah dalam Tuhan. Supaya kita bergairah. Nah, di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ketiga ada nasihat kepada jemaat terakhir dari 7 sidang jemaat di Asia Kecil waktu itu, yaitu jemaat Laodikea. Dan jemaat Laodikea ini sangat dikenal dengan jemaat yang dalam kondisi suam-suam, dan Tuhan memberi nasihat kepada mereka. Saya baca sedikit sebagian, tidak seluruh perikop ini. Saya baca ayatnya yang ke-14, Wahyu 14, mulai Wahyu pasal 3 maksud saya, ayat 14 dan 15, lalu 19 dan 20. 14 dan 15. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia pun bersama-sama dengan aku. Amin. Itulah sebagian ayat-ayat yang kita baca. Pesan Tuhan Yesus, koreksi Tuhan Yesus, teguran, nasihat Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Nah, saudara-saudara sekalian, ada hal yang menarik yang saya jadikan tema dalam ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, kalimat ini, relakanlah hatimu. Relakanlah hatimu. Saya membaca relakanlah hatimu dalam satu terjemahan dikatakan bergairahlah. Bergairahlah dan bertobat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya merenungkan bahwa ada satu ancaman yang terbesar diperhadapkan dengan gereja orang percaya di akhir zaman ini, yaitu bukan masa-masa sulit. Katakanlah walaupun itu memang juga ancaman, masa-masa sulit baik di bidang ekonomi, politik, adanya mungkin hambatan-hambatan, kebijakan-kebijakan untuk membatasi kegiatan ibadah kita. Walaupun itu juga sangat mengganggu, atau adanya resolusi-resolusi pembangunan tempat ibadah dan sebagainya. Walaupun itu juga sangat berat dan sebagainya. Tetapi ancaman yang paling berat yang saya renungkan
adalah ketika orang percaya itu hilang kegairahan dalam beribadah. Kalau masa-masa sulit, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu sudah menjadi pakaian dari gereja Tuhan. Sebab sejarah gereja mencatat, justru di tengah-tengah masa sulit itulah gereja berkembang. Gereja tidak bisa dilepaskan dari masa-masa sulit. Tekanan-tekanan politis, hambatan-hambatan, tekanan-tekanan fisik, itu tidak menjadi ancaman terbesar. Yusuf Roni, kalau saya tidak salah, dia mengatakan gereja itu makin dihambat, makin merambat. Dan di beberapa tempat, hamba-hamba Tuhan yang merintis makin dihambat. Justru itu vitamin untuk satu pertumbuhan terciptanya jemaat lokal. Itu sudah pakaiannya, kata orang. Tapi yang paling berbahaya ketika secara politis, secara ekonomi semua aman, nyaman. Tetapi kalau orang-orang yang di dalam gereja itu, orang percaya, tidak ada gairah lagi beribadah, itu yang saya rasa. Maka jangan heran kalau ada beberapa gereja kelihatan bagus, tetapi kalau orang di dalamnya tidak ada gairah, itu mati. Saya cuma mendengar aja ada beberapa gereja-gereja di Eropa di sana dijual, karena tidak ada gairah lagi. Kalaupun ada yang ibadah, lansia-lansia, nah bisa dibayangkan lansia itu kegairahan itu seperti apa, tinggal sisa-sisa hidup. Kalau orang-orang muda tidak ada di dalamnya, susah sekali untuk bisa bersemangat. Nah, saudara-saudara, saya tidak mengatakan bermaksud bahwa merendahkan lansia, tapi maksud saya itu fakta bahwa lansia kita mau suruh menyanyi, menari, melompat, bergairah dalam Tuhan, saya kira dia takut-takut ya. Mau nyanyi keras-keras, nanti copot gigi palsu, lepo juga. Kira-kira seperti itu. Jadi gereja bagus, tapi kalau orang isinya tidak ada gairah, itu yang saya katakan ancaman. Dan bagi jemaat Bethlehem, saya anjurkan kepada kita semua berdasarkan firman Allah, bergairahlah dalam Tuhan. Itu harus dipupuk, saudara-saudara. Sebab kegairahan itu ada kekuatan yang terkandung di dalam sikap yang bergairah itu, yang sukar dibendung. Kidung Agung pasalnya yang kedua, Kidung Agung maksud saya pasal 8 ayat yang ke-6 menyatakan begini. Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6, dia menggambarkan di situ bagaimana di dalam kegairahan itu ada potensi yang sukar dibendung. Ayat 6, pasal 8 Kidung Agung ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa di dalam kegairahan itu ada satu kekuatan. Kekuatan itu yang tidak dapat dibendung, dia digambarkan seperti kuat maut. Maut tidak bisa dihalang-halangi. Bagaimana kita tahu waktu masa-masa puncak-puncak COVID, ada ladang pekuburan yang penuh. Tapi walaupun penuh, kematian tetap saja ada. Tidak bisa dikatakan bahwa stop dulu kematian karena pekuburan di rorotan sana udah penuh. Enggak. Dia tidak peduli dengan itu.
ada satu kekuatan maut, dia akan datang. Orang siap atau tidak, dia akan datang. Nah, kira-kira digambarkan kegairahan itu tidak ada sesuatu yang dapat menghalanginya. Kegairahan itu identik juga di dalam birahi itu. Cinta, eros itu tidak dapat sesuatu bisa menghalangi. Ayat 7, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Artinya sekarang digambarkan bagaimana kegairahan itu punya kekuatan dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi. Apapun konsekuensinya, apapun resikonya. Nah, saudara ingat bagaimana kekuatan cinta itu, kekuatan kegairahan itu waktu Yesus hendak mengawali pelayanannya. Dia mengunjungi bait Allah dan dia melihat sesuatu yang kurang beres di dalam bait Allah. Ada tukar menukar uang, ada jual beli di sana. Saudara masih ingat barangkali itu bahwa Yesus membolak-balikkan meja-meja penukar uang dan orang-orang yang berjual beli di bait Allah. Dan Yesus menyatakan bahwa mengapa rumah Tuhan dijadikan sarang penyamun. Jadi dia membalikkan semua meja-meja penukar uang dan orang-orang berdagang di sana. Nah, perlu kita ketahui begini, soal perdagangan di bait Allah itu adalah income imam besar, petinggi-petinggi bait Allah. Begini, tiap orang harus membawa korban, apakah korban karena salah, korban nasa dan seterusnya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan, harus tidak ada cacatnya. Nah, bayangkan saudara-saudara kalau mereka begitu jauh tempatnya, lalu membawa hewannya, lalu sampai di bait Allah diperiksa oleh imam-imam. Lalu kalau ada cacat, itu tidak layak untuk dipersembahkan. Maka dengan demikian mereka sarankan bahwa lebih baik beli yang ada di bait Allah. Cuman harganya ya taulah kalau begitu, sudah diseleksi, dijamin halal. Dijamin halal. Jadi harganya mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih. Jadi orang berpikir pada bawa-bawa jauh-jauh, lebih baik beli saja yang ada di sana, sudah diseleksi. Kira-kira seperti itulah hewan kurban. Tidak ada cacat. Nah, itu sudah bertahun-tahun, berabad-abad dilakukan para imam-imam sebagai penghasilan mereka, memperkaya diri dalam bait Allah. Begitu juga penukar uang. Penukar uang money changer di sana karena tidak boleh mempersembahkan uang ada gambar kaisar, tidak bisa, harus dari uang sikap perak. Nah, ketentuan itu untuk dipersembahkan ke bait Allah, tapi kursnya nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau untuk ditukar, ya pasti lebih tinggi. Nah, jadi dengan demikian Yesus melihat, wah, ini di bait Allah seperti sarang penyamun. Makanya dia tidak segan-segan, baru saja dia dibaptis lalu ke bait Allah, yang melihat situasi seperti itu. Di dalam Yohanes pasal 2, saya baca ayat 13 bilang begini. Yohanes pasal 2. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Dalam terjemahan lain dibilang sarang penyamun. Maka
teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Terjemahan lama bilang, gairah karena rumahmu menghanguskan aku. Artinya, ayat itu memang dikutip dari kitab Mazmur, tetapi begitu gairahnya Tuhan terhadap rumah Bapa, rumah Tuhan jangan dijadikan sarang penyamun, dia tidak peduli risiko apa yang dihadapi. Dia harus melawan arus. Petinggi-petinggi di bait Allah harus dilawannya karena sudah salah menggunakan fungsi bait Allah. Bukan lagi khusus tempat ibadah, orang khusus datang, tetapi di situ dijadikan jual beli, penukar uang dan sebagainya. Nah, ada risiko. Dan memang mulai saat itulah orang juga sedikit takut. Karena apa? Belum pernah ada orang seberani itu bisa mengadakan perlawanan di bait Allah. Tapi Yesus berani sekali, dan itu risiko. Dan itulah cikal bakal adanya permusuhan. Para petinggi-petinggi bait Allah tidak senang dengan perilaku Yesus, dan itulah yang membuat dia salah satunya Yesus harus ditolak dan dihukum mati, disalib. Mengganggu kenyamanan petinggi di bait Allah, income-nya mulai diganggu, kenyamanannya diganggu. Nah, artinya yang saya bisa melihat di sini, sebagaimana di dalam Kidung Agung, kegairahan itu seperti kuat bangun. Dan begitu juga kegairahan akan rumah Tuhan. Jangan sampai dijadikan sarang penyamun. Yesus siap menghadapi konsekuensi. Nah, ini yang saya katakan, bahwa di dalam kegairahan itu ada sesuatu yang kekuatan yang mendorong seseorang untuk tidak peduli apapun yang dihadapi. Nah, ini di dalam jemaat Tuhan, kegairahan itu perlu. Gairah akan rumah Tuhan, gairah ibadah, gairah melayani. Kalau kegairahan itu ada, apapun yang ada kita hadapi tidak menjadi halangan yang besar. Gairah karena rumahmu menghanguskan aku. Daud pernah berkata, aku bersuka cita ketika orang mengajak, mari kita ke rumah Tuhan. Gambaran satu kegairahan. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada nats kita tadi di dalam kitab Wahyu. Jemaat Laodikia sudah hilang kegairahan dan ditegur oleh Tuhan. Kegairahan itu nampak dengan tertutupnya pintu hati mereka, sehingga Yesus digambarkan seakan-akan berada di luar mengetok pintu. Bukakan. Kalau siapa mendengar dan membuka pintu, dia akan masuk makan bersama-sama. Artinya hilangnya kegairahan itu, pintu sudah tertutup untuk Tuhan. Tidak ada gairah lagi. Bahkan dikatakan mereka tidak jelas lagi identitasnya. Sampai dikatakan, kalau kau panas, baik. Kalau kau dingin, baik. Lebih baik seperti itu daripada tengah-tengah. Tidak jelas. Mau bilang panas, enggak. Bilang dingin, enggak. Orang bilang apa itu? Lau-lau ya. Lau-lau. Artinya suam-suam. Itu adalah gambaran satu perilaku yang tidak jelas. Mau bilang orang Kristen ke gereja, dibilang ke gereja, dia ateis dalam seminggu. 6 hari ateis dalam seminggu. Jadi cuma 1 kali tidak ateis dia, waktu hari Minggu. 6 harinya perilakunya seperti apa? Dan itu, kalau sudah seperti itu payah betul. Tidak ada gairah lagi.
Saya pikir ini berbahaya juga, entah saudara. Dengan adanya COVID yang lalu, kegairahan ke rumah Tuhan itu sedikit agak menurun. Di beberapa tempat saya biasa melayani, ada sedikit keluhan pengurus gereja, juga gembala, karena ada kebiasaan jemaat sudah terbiasa ada di rumah live streaming. Jadi kalau live streaming itu bisa dia tunda. Kalau pagi nggak bisa, ya nanti malam mau tidur aja, lalu ikuti. Saya katakan menurut saya itu bukan ibadah live streaming, nonton orang ibadah. Sebab dimaksudkan ibadah live streaming itu sama-sama mengikutinya, cuma beda tempat. Yang tidak datang ada di rumah, dan yang ada di rumah dalam ibadah tatap muka langsung, itu sama-sama. Saya ingat waktu awal-awal itu semua harus rapi juga, jangan pakai daster mentang-mentang di rumah lalu ikut live streaming, tidak cocok. Jadi harus pakaian rapi, sudah siap layaknya mau ke gereja, cuma nggak berangkat. Tapi lama-kelamaan memang bosan juga. Sampai pernah kami pikirkan juga, oh ya kuotanya kali ya, jangan terlalu lama lah, pulsa mahal juga. Jadi yang diliput tinggal khotbahnya saja. Tapi kalau cuma khotbahnya, tidak live streaming lagi itu. Maksud tujuannya adalah sama-sama kita beribadah. Kalau nyanyi-nyanyi, coba bisa nggak dipertahankan seperti itu? Akhirnya bosan juga lah. Ada juga yang rasanya bilang, Pak Pendeta, bosan juga kita di rumah sini ibadah, kurang afdol katanya. Kita mau datang ke gereja apapun terjadi. Weh, saya bilang mantap kalau begitu. Nah, kebiasaan seperti itu hilang kegairahan. Gairah ibadah, gairah pelayanan, gairah persekutuan dan sebagainya, itu yang sangat berbahaya sekali. Nah, saya mau katakan saudara-saudara sekalian, maka jemaat Laodikia harus ditegur. Karena kalau baca konteksnya, jemaat Laodikia dalam keadaan zona aman dan nyaman. Mereka merasa diri kaya, tidak kurang satu apapun, walaupun di mata Tuhan mereka miskin dan melarat. Jadi secara finansial mereka nyaman, aman, lalu pintu tertutup. Tidak jelas lagi identitasnya. Nah, disitulah konteksnya sehingga lahir teguran, bergairahlah, bertobatlah. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mau katakan begini, kegairahan itu harus terpelihara, sebab kegairahan itulah punya potensi membuat kita bisa tidak kalah dengan tantangan apapun kita hadapi. Sebesar apapun badai tadi pujian kita hadapi, kalau kita tetap bergairah kepada Tuhan, maka air yang banyak tidak dapat menghanyutkan. Haleluya. Dan ini yang perlu kita pelihara. Nah, mengapa kita harus pelihara kegairahan itu? Memang banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab untuk menyatakan memelihara kegairahan itu di dalam bentuk pernyataan lain. Katakanlah seperti di dalam Roma pasal 12, biarlah rohmu menyala-nyala, jangan malas. Artinya tetaplah bergairah, jangan padamkan api itu. Biarlah api itu tetap menyala di atas misbah. Artinya kita simpulkan kegairahan. Selain karena memang Alkitab menyatakan kita harus bergairah, kita mau melihat dulu dari sisi Tuhan Allah. Kiranya ini akan mendorong kita sebagai bahan pertimbangan untuk memotivasi diri kita supaya kita lebih bergairah. Kenapa? Tuhan itu sangat bergairah
dalam rangka penyelamatannya kepada kita manusia. Kegairahannya itu tidak dapat menghambat dosa manusia sebesar apapun, tapi karena di hati dan pikirannya manusia perlu diselamatkan, begitu bergairahnya menyelamatkan manusia, maka apapun konsekuensinya dihadapi. Coba saja kita bisa melihat di Taman Eden ketika manusia jatuh dalam dosa. Siapa yang lebih bergairah di situ? Bukankah Tuhan Allah mencari, "Hai Adam, di manakah engkau?" Apa susah bagi Tuhan kalau Adam yang satu sudah rusak, buat Adam yang lain aja? Tidak terlalu sulit, tapi bukan begitu Tuhan bermaksud. Dia mencari untuk menyatakan dia sangat rindu, dia merasa penting Adam itu hadir. Dia bergairah lalu dia mencari, "Adam, di manakah engkau?" Sampai-sampai saudara-saudara sekalian, kalau kita bisa melihat janji Tuhan yang diucapkan, disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya, begitu bergairahnya Tuhan memberikan keselamatan, memberikan cahaya terang kepada orang-orang yang ada dalam kegelapan. Misalnya kita bisa melihat apa yang saya catat di sini, Yesaya pasal 9 atau pasal 8 mulai ayatnya yang ke-23. Yesaya pasal 8 ayat 23 menyatakan begini, "Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulun dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah-wilayah bangsa lain." 9 ayat 1, "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar." Ini adalah satu janji Tuhan bahwa tidak selamanya satu bangsa yang ada dalam kesuraman, yang ada dalam keterhimpitan itu, berada dalam kondisi itu sekian lama, terus menerus, tidak selamanya. Akan ada satu ketika mereka yang terhimpit, mereka yang ada dalam kesurangan, bangsa yang berada dalam kegelapan itu akan melihat terang yang besar. Itu kegairahan Tuhan, cita-cita Tuhan Allah terhadap manusia. Tidak selamanya engkau terhimpit, tidak selamanya engkau berada dalam kesurangan. Akan ada satu ketika hari senang buat saudara. Kata lagu, apa itu? Satu kali akan ada hari senang buat saya. Lagu tempo dulu, tapi memberikan motivasi lagi. Satu kali akan ada hari senang buat saya. Itu. Tidak selamanya engkau terhimpit. Kalau saya bisa aplikasikan kepada saudara, begitu gairahnya Tuhan melihat kita, senang melihat kita tidak dalam keterhimpitan, Dia katakan tidak selamanya engkau. Adakah yang susah di sini? Yakinlah janji Tuhan, tidak selamanya engkau terhimpit. Kesurangan. Gairah Tuhan itu sangat kuat. Saya bilang kalimat-kalimat ini yang selalu saya katakan. Kerinduan Bapa di sorga membahagiakanmu jauh lebih kuat dari sekuat apapun usahamu menggapai kebahagiaan itu. Yang seluruh katakan amin. Saya ulang, kerinduan hati Bapa di surga membahagiakan engkau, melihat engkau senang, melihat engkau bahagia, jauh lebih kuat dari sekuat apapun usahamu mau mencapai bahagia. Dia lebih memikirkan. Itulah dia bilang, rancanganku melebihi rancanganku. Dia sedang pikirkan. Itulah hati Tuhan.
Maka tadi dikatakan tidak selamanya. Bagaimana? Sebagai bukti tidak selamanya, ayat 5 dia katakan pasal 9 tadi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bukti bahwa tidak selamanya engkau terhimpit, diberikannya seorang putra bagi kita. Itulah isi hati Tuhan, kegairahannya. Sampai dikatakan di dalam ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selamanya. Saya baca kalimat terakhir, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Kegairahan Tuhan untuk melakukan itu semua, pasti dia akan laksanakan. Jadi saudara sekalian, saya mau katakan begini poinnya. Bagaimana Tuhan sangat rindu melihat kita tidak selalu dalam keterhimpitan. Dia sangat bergairah. Dia berikannya putra. Tanah Zebulun dan Naftali yang dulu disepelekan, dianggap sebelah mata, satu ketika negeri itu akan melihat terang. Dan itu terbukti. Coba kalau kita bisa melihat saudara-saudara sekalian di dalam Matius 4. Saya membaca ayat-ayat ini, luar biasa Tuhan mengatur begitu rupa. Yohanes pasalnya yang keempat ini, Matius pasal 4 bicara tentang waktu Yesus setelah dibaptis. Matius pasal 4. Dan saya mulai membaca ayat 12 begini. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Jadi dari Yerusalem dia naik ke sebelah utara, ke Galilea. Terus ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulun dan Naftali. Dia dengar Yohanes sudah ditangkap, dia menyingkir. Lalu dia berada di daerah Zebulun dan Naftali waktu sudah dibaptis. Di situ dia memulai pelayanan. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang tadi itu pasal 9 ayat 1. Tanah Zebulun dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Yesus memang datang ke sana. Padahal Yesaya 7 abad sebelumnya sudah bernubuat isi hati Tuhan. Bagaimana dia tidak ingin orang tetap dalam kegelapan. Satu ketika Zebulun dan Naftali akan melihat terang yang besar. 700 tahun kemudian terjadilah Yesus datangi Naftali dan Zebulun. Seorang putra diberikan. Haleluya. Bergairahnya Tuhan melakukan apa yang dia inginkan. Tuhan punya rencana dalam hidup Bapak Ibu sekalian, dan dia sangat bergairah mau melakukan itu. Tanpa kita pikirkan, dia sedang merancang. Karena Anda, kita semua ada di pikiran, ada di hatinya, ada di matanya. Dia tidak tinggalkan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana digambarkan lagi kegairahan Tuhan terhadap umat Allah yang patah semangat. Digambarkan di dalam Yehezkiel 37, mereka sudah kehilangan pengharapan
Lalu Tuhan menyatakan demikian supaya Nabi Yeskel bernubuat kepada mereka. Saya baca ayat 11. Yehezkel 37 ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Dalam satu terjemahan dikatakan, kami hidup tanpa hari depan. Kami sudah hilang. Kami hidup tanpa hari depan. Oleh sebab itu bernubuat dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkanmu, kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku kepadamu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Kalimat-kalimat terakhir ini menjelaskan, menegaskan supaya Yehezkel sampaikan kepada Israel, walaupun kamu tinggal tulang-tulang kering, hidup tanpa pengharapan, hidup tanpa masa depan, tetapi kegairahan Tuhan akan membuka kubur-kuburmu. Kamu akan bangkit kembali. Katakanlah itu. Itulah kepedulian Tuhan. Tulang kering, tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Tuhan bergairah buat saudara. Ada hidup barangkali lihat hari esok sepertinya tidak ada harapan. Ada harapan karena Tuhan merancang. Dia bergairah. Jadi saya mau katakan saudara-saudara sekalian, mengapa kita harus bergairah? Karena Tuhan sangat bergairah bagi kita. Harus pikirkan itu. Dia terlalu memikirkan yang terbaik bagi kita. Sekarang kembali. Apa alasannya kita tidak bergairah untuk Tuhan? Apa alasannya? Kenapa kita tidak bangkit semangat, bangkit giat di dalam Tuhan? Kenapa? Dia begitu semangat untuk kita. Apa saja dia mau lakukan, karena dia cinta pada kita. Sebaliknya dari kita, ini dasar yang paling utama. Haleluya. Apa balasan? Apa balasan? Tidak melawan, maksud saya tidak ada usaha untuk menentang tim protokol kesehatan. Tapi maksudnya jangan hanya karena ada alasan seperti itu hilang gairah. Itu kalau sudah hilang, sukar sekali membangkitkannya. Sukar sekali. Saudara akan jatuh dan akan ada selalu alasan-alasan pembenaran. Dan alasan pembenaran itu sebagai wujud akhirnya apa? Pintu tertutup. Itulah jemaat Laodikia. Dan identitas makin hilang. Tidak dingin, tidak panas. Hilang gairah. Bahkan saudara-saudara sekalian, kehilangan kegairahan itu bisa membuat kita menuduh Allah berbuat yang kurang baik. Itu alasan pembenaran. Bilang saja kalau memang sudah tidak gairah, kita cari-cari alasan. Yuk, coba dalam rumah tangga. Kalau memang sudah tidak ada gairah, macam-macam jadi alasan. Masa terlalu banyak garam barangkali, itu jadi alasan. Dan ini saling menuduh, mempersalahkan. Bilang aja kalau sudah kasih mulai tawar.
Dan itu yang terjadi pada seorang nabi yang bernama Habakuk. Habakuk merasa dirinya berhenti aja dengan Tuhan. Sebab dia merasa kok Tuhan sepertinya tidak berpihak pada umatnya. Tidak berpihak. Dia merasa, untuk apa kita sembah lagi Tuhan? Coba kita bisa melihat. Ini menarik sekali. Kitab Habakuk. Habakuk pasal yang pertama, saudara mungkin sudah pernah membacanya, tapi saya mau menjelaskan sedikit di sini. Ayat 2, pasal 1 ayat 2. Cuma 3 pasal Habakuk ini, tapi dia mulai dari pasal pertama. Ayat 2, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Nah, Habakuk memulai dengan satu cerita keluhan di hadapan Tuhan. Kenapa aku berseru minta tolong, tapi sebaliknya tidak ada pertolongan, malah kekerasan, penindasan, penganiayaan. Sepertinya tidak masuk akal, Tuhan tidak berpihak lagi pada kami. Mengapa orang fasik menekan kami orang benar? Itulah ceritanya. Kalau kita membaca ini, kesannya tidak ada gairah lagi. Sudahlah. Dia menggambarkan lagi di dalam ayat 12, pasal 1 ayat 12. Bukankah engkau ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Artinya Tuhan tetap pelihara kami, engkau Allah kami. Kami dahulu punya keyakinan engkau Tuhan kami satu-satunya. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia di sini, maksudnya orang fasik, orang Babil yang menawan orang Israel. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu. Telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar daripada dia? Artinya Habakuk sampai bilang, engkau kan Allah pelindung kami. Kami yakin kami selamat, kami tidak akan mati. Dan yang kedua, engkau Allah yang kudus, matamu terlalu kudus, tidak bisa melihat kejahatan. Tapi persoalan, matamu yang kudus itu kok bisa pakai orang jahat? Itu maksudnya. Di mana keadilan? Kalau engkau bilang kudus, kenapa engkau bersahabat dengan orang jahat? Kau tentukan dia menyiksa kami. Di mana logikanya itu? Lalu ketika mereka menyiksa kami, kau berdiam diri. Hah, seperti apa? Ini keluhan, saya gambarkan aja ya. Lalu dia bilang ayat 15. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata dan tidak ada pemerintahannya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kain, ditangkap dengan pukatnya, dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria, dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itulah ia selalu mengutus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Artinya begini, orang fasik itu perlakukan kami seperti ikan. Kami dipancing aja. Supaya dengan hasil pancingan itu dia bisa lakukan apa saja. Memperkaya diri. Tapi kami jadi korban. Di mana keadilan itu? Jadi di sini luar biasa. Mempersalahkan Tuhan.
ketika terjadi sesuatu seperti itu, sekarang menarik sekali yang saya mau katakan. Tuhan mulai menjelaskan. Ini kadangkala kegerahan itu seperti hilang kalau kita mulai tidak mengerti apa rencana Tuhan, apa yang Tuhan sedang lakukan. Ada banyak orang jadi malas masuk gereja karena seperti itu. Masa kita begini terus? Itu orang tidak masuk gereja sana lebih baik dari kita. Itu orang yang cuma Senin Kamis hidupnya. Kalau dia lebih dimanja tuh, kita ini seperti apa? Saya lebih aktif kok tidak seperti ini. Saya harapkan. Jadi kadang-kala mulai menurun. Cari kebenaran. Tidak bisa seperti ini ada dalam penderitaan begini-begini terus. Lalu Tuhan mulai jelaskan. Dia jelaskan begini, pasal 2. Aku mau berdiri di tempat pengintaian dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sekarang diberitahu, kalau ambil sebuah batu, tulis di atas batu. Tulis biar semua orang lewat nanti bisa baca itu. Diperintah itu menjawab keluhanmu. Tulis di atas loh batu. Apa? Katakan ayat 3. Penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Dia bilang tulis, kalaupun belum jadi, sabar tunggu. Apa isi tulisan itu? Ayat yang 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Itu intinya. Tulis apa? Orang sombong tidak lurus hatinya, tapi orang benar akan hidup oleh percayanya, bukan oleh materi. Kalau kau cemburu iri hati dengan orang nyaman, orang benar tidak hidup karena itu. Tapi orang benar hidup karena imannya kepada Tuhan. Dia buktikan. Dan Tuhan menjelaskan. Soal bahwa Tuhan memakai orang fasik bukan berarti dia berdiam diri. Pasal 1 ayat 5 bilang begini. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan satu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Tuhan bilang sama Bapak. Perhatikan ini apa saya mau katakan. Aneh, tapi fakta. Susah mau dicerita, tidak masuk akal, tapi memang demikian. Apa itu? Ayat 6. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang galang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka, dan seterusnya. Perhatikan kalimat ini. Akulah yang membangkitkan dia. Akulah. Artinya Tuhan mau bilang, Habakuk, jangan kau kira saya berdiam diri ketika orang fasik menekan kamu. Jangan kamu menuduh saya bahwa saya sudah tidak konsisten dengan kekudusanku. Mengapa aku memakai orang jahat? Tidak. Jangan kau berpikir Tuhan sudah lupa. Tidak. Aku, haleluya, aku yang merekayasa. Artinya dia hadir di dalam masa-masa sulit seperti itu. Dia ada. Cuma kau tidak lihat. Kau hanya melihat kepentingan dirimu, apa yang engkau harapkan secara materi, tapi kau tidak lihat dalam kepentingan Tuhan Allah secara global. Apa yang Tuhan mau kerjakan?
Di sini ada cita-cita Tuhan. Orang percaya jangan menggantungkan harapan kepada hal materi, tapi orang percaya akan hidup oleh iman. Bukan dari roti manusia bisa hidup, tapi dari firman Allah. Itulah beda. Dan aku sedang merekayasa. Aku ada. Jangan pikir aku sudah lupa. Aku ada. Jangan kehilangan kegairahan. Aku ada dalam masa-masa sulit itu sekali. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ketika diberi pengertian begitu, apa yang respon Habakuk? Pasal 3 kan? Ada nyanyian di sini, ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, bergairah di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti roti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Kesimpulannya, setelah paham, dia kembali bergairah. Bukan lagi dengan materi. Kambing domba boleh terhalau, pohon anggur tidak berbuah, pohon ara tidak berbunga, tapi aku akan bangkit, beria-ria di hadapan Tuhan. Itulah orang yang percaya, hidup karena percaya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, pasangan suami istri dalam keluarga, ada-ada saja kita bisa membuat alasan kenapa saya tidak bergairah lagi, kenapa tidak datang ke gereja, kenapa tidak datang lagi ke pasutri, kenapa ya sama aja, saya datang dan tidak datang juga sama, hidup tidak berubah. Sebagaimana Tuhan tidak berubah, aku juga tidak berubah. Ya, itu kan alasan separuh benar kan? Tuhan tidak berubah, ya memang benar. Tapi bahwa engkau juga tidak berubah, belum tentu. Takdir memang tidak bisa dirubah, tapi nasib bisa dirubah. Takdirnya mati, tapi nasib ini karena engkau malas. Haleluya. Atau engkau sedang diuji. Jadi permasalahannya di sini, bergairahlah, bergairahlah. Habakuk kemudian dia sadar, Tuhan, umat Allah pada masa-masa lampau teladan bagi kita. Jadi jangan heran kalau ada sekarang alasan-alasan kita buat itu, karena itu tabiat masa lalu. Kita pertahankan kita. Satu lagi contoh saya pikir, jalan-jalan kita ketemu. Saya harap saudara bosan juga tidak apa-apa ya, karena HP itu ada pada saya. Pak Yanto ya, kita sudah berdiri di sini. Yesaya 40. Ini kadang-kadang juga bagi kita, sampai kita mulai hilang gairah. Lalu Tuhan bilang begini, Yesaya pasal 40 ayat 27. Yesaya 40 ayat 27. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Nah, ini satu lagi persoalan. Hidupku tersembunyi, mana bisa Tuhan perhatikan lagi saya? Tidak ada. Ada jemaat yang pernah begitu, bilang begitu. Apakah Tuhan peduli betul dengan saya ini? Saya kan orang susah, ibu rumah tangga biasa, suami pensiunan. Kalau Tuhan mau perhatikan terlalu banyak, dia mulai dari petinggi-petinggi baik Allah, pendeta-pendeta gede yang bikin KKR, menangkan jiwa. Ya tentu dapat prioritas. Terus datang begini terus. Kapan nyampenya kepada saya? Kapan nyampenya kepada saya? Tidak mungkin.
Saya bilang, oh, jangan ibu berpikir ada struktur yang Tuhan lakukan ini dulu, kapan nyampainya kepada ibu. Berapa miliar pun penduduk di atas muka bumi ini, dia cuma melihat ada satu, yaitu ibu. Begitu? Iya. Dia nggak semua yang lain, ada ibu. Artinya Tuhan tidak terlalu pusing dengan banyak orang. Emangnya Tuhan itu seperti manusia, satu dulu sana nanti yang sana lagi, enggak. Dalam serentak dia seperti semua Allah roh adanya, tidak terbatas, perhatiannya juga tidak terbatas. Jadi jangan seperti orang lain, hakku tersembunyi. Karena ada pemikiran bahwa Allah itu transenden, terlalu jauh. Saking terlalu jauhnya Tuhan tidak terhampiri, maka kalau dia tidak terhampiri, dia tidak mungkin peduli dengan kita. Lalu kenapa untuk kita mau peduli dengan dia? Dia sendiri tidak peduli dengan kita. Itu seperti alasan umat Tuhan. Hakku tidak diperhatikan. Lalu Tuhan bilang begini, ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal. Sepertinya tidak nyambung. Ia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Sepertinya tidak ujung. Allah yang kekal. Apa maksudnya? Allah yang kekal artinya Allah tidak terbatas. Jadi kalau seperti perhitungan tadi, saya kapan diperhatikan ya Tuhan? Tidak melihat begitu miliar orang. Dia satu orang tidak terbatas. Jangan pesimis. Bisakah saya dipeduli oleh Tuhan? Tidak. Dia Allah yang kekal, tidak terbatas. Dimanapun engkau berada, dalam kontrakan sekalipun engkau ada di sana, dia hadir juga. Bahkan di dalam susahmu, seperti dia berkata kepada Habakuk, aku hadir, aku yang menyuruh bangsa itu. Kalau ada kesulitan, yakinlah, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dia merekayasa demi kepentingan kita, bahwa dia mau melatih kita orang benar hidup oleh percayanya. Maka Tuhan bilang, tidak kamu tahu aku Allah yang kekal. Artinya saya ada di mana-mana, kapan saja. Lalu dikatakan, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat atau kegairahan kepada orang yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang tetap bergairah akan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu janji Tuhan. Adakah di antara kita yang mulai kurang bergairah? Tuhan mau memberikan kekuatan kepadamu. Dia hadir di dalam percobaan. Dia hadir dalam masalah. Tuhan adalah kekuatanmu. Bersama dia kita